Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang diampu oleh Bapak Amril Muhammad SE, MPD. Saya, Anika Sasabila dengan NIM 10103620037 dari MP 2020B, izin menjelaskan ringkasan buku 33 Inspirasi Coaching untuk Indonesia. Dari chapter book 10, yaitu 5 prinsip Erikson untuk hidup lebih berdaya. Prinsip pertama, yaitu people are okay as they are. Prinsip ini mendasari prinsip lainnya. Apa makna yang tersirat dari prinsip ini? Yang pertama, orang berbeda dengan mesin. Mesin merupakan benda mati yang tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri, sehingga butuh mekanik untuk membetulkannya. Sementara manusia adalah makhluk hidup yang memiliki pikiran, emosi, dan jiwa, sehingga diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran dan insight agar mereka mengubah dirinya sendiri. Yang kedua, tidak ada yang salah pada diri mereka. Jadi, tidak ada yang perlu diubah ataupun diperbaiki pada diri mereka. Justru harus menggeser fokus dari masalah kepada proses pencarian dan penemuan jawaban atas segala pertanyaan dalam hidup. Yang ketiga, pada dasarnya setiap orang punya potensi, sehingga perlu penggalian terhadap potensi tersebut. Prinsip kedua, yaitu change is inevitable. Memahami bahwa perubahan itu tidak terelakkan, membuat kita tidak mudah putus asa dengan keadaan yang kita alami sekarang. Prinsip ini membuat kita memiliki harapan dan optimisme terhadap masa depan, bahwa segala sesuatunya pasti akan berubah. Prinsip ketiga, yaitu there is positive intention underlying every behavior, yaitu bahwa semua perilaku seseorang, entah kita melihatnya sebagai hal baik atau buruk, sebenarnya didasari oleh niat positif. Seperti contohnya saat seseorang tidak berani membangun perusahaannya sendiri, pasti ada alasan positif di baliknya. Bisa jadi itu melindungi dirinya dari kegagalan. Inilah positive intention di balik perilakunya. Selalu ada positive intention di balik setiap perilaku. Hanya saja, tidak setiap perilaku pas atau ekologis dengan lingkungannya. Lalu, apa manfaat kita mengenali positive intention? Karena agar membuat kita tetap respect terhadap apapun keputusan yang diambil oleh orang lain. Prinsip keempat, people always make the best choice at the time, yaitu bahwa setiap keputusan dan tindakan seseorang pada dasarnya adalah keputusan yang paling tepat dan paling baik berdasarkan sumber daya dan pilihan yang tersedia saat itu. Perlu diketahui bahwa setiap keputusan dan tindakan seseorang adalah sempurna berdasarkan pengetahuan, skill, dan pengalamannya masing-masing. Jika sekarang ia merasa keputusan yang lalu tidak tepat, itu terjadi karena saat ini sumber dayanya sudah bertambah, sehingga pilihannya menjadi lebih luas. Prinsip kelima, people already have all the resources, yaitu meyakini bahwa setiap orang sebenarnya memiliki sumber daya untuk sukses, entah itu berupa pengetahuan, keterampilan, pengalaman, ide, atau imajinasi. Hanya saja seringkali sumber daya ini jauh terpendam di dalam sadarnya, sehingga dia tidak menyadarinya, atau mungkin dia terlalu fokus melihat hambatan, sehingga sumber daya yang sebenarnya tersedia menjadi tidak terlihat. Bahkan ada yang terlalu fokus ke kelemahannya, sehingga ia lupa dengan kekuatannya. Untuk itu kita perlu mengundang kesadaran dan inisiatif dalam diri untuk menemukan, menggali, dan memunculkan sumber daya kita. Selanjutnya, yaitu apa sih nilai-nilai yang dapat kita ambil dari kelima prinsip tadi? Yaitu yang pertama, belajar untuk menyimak lebih baik agar kita mampu memahami orang lain dengan baik. Yang kedua, belajar meredam ego. Karena dengan meredam ego, kita dapat berpikir lebih baik sehingga mampu menemukan jawaban dari segala permasalahan yang ada. Ketiga, belajar menyadari keunikan setiap orang, sehingga kita perlu menghargai setiap keputusan yang diambil orang lain. Keempat, belajar menyadari kembali bahwa setiap orang memiliki sumber daya untuk berubah, sehingga kita tidak boleh menjudge orang lain, karena bisa saja suatu saat nanti orang itu yang akan lebih sukses dari kita. Dan yang kelima, belajar bahwa perubahan mungkin terjadi. Untuk itu kita tidak boleh berputus asa pada keadaan yang sekarang ini. Sekian ringkasan cerita dari saya. Terima kasih bagi yang sudah menyimak dan mendengarkan. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.